Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, bertemu kembali dengan saya Victor Putra Perlin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Garut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Dr. Yunina Surtiana MPD, dan Bapak Pengajar Praktik, Bapak Wandi Wardiana Rahayu SPD MPD, yang dengan penuh semangat dan tanpa mengenal lelah selalu membersamai saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik melalui kegiatan coaching yang dilaksanakan bersama dua rekan calon guru penggerak saya. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan menyampaikan menu pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Dimulai dari pengantar, dilanjutkan oleh kegiatan pra-observasi pada coaching, lalu observasi pada coaching, dan yang keempat, kegiatan pasca observasi coaching. Kita mulai dari pengantar, di mana pada pengantar ini saya akan menyampaikan kompetensi inti dan alur percakapan yang akan saya gunakan pada kegiatan coaching nanti. Ada 3 kompetensi inti yang akan saya kembangkan pada saat melaksanakan coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Sedangkan percakapan ketika melaksanakan coaching, saya menggunakan alur TIRTA, di mana TIRTA merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Setelah selesai dengan menu yang pertama yaitu pengantar, maka kita akan langsung memasuki video pelaksanaan coaching. Kegiatan coaching yang saya lakukan dibagi menjadi 3 bagian, dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada saat melakukan kegiatan coaching, saya berbagi tugas dengan 2 rekan saya, di mana saya, Victor Putra Perlin, berperan sebagai coach, kemudian Pak Maulana Yusuf berperan sebagai coachee, dan Pak Ahmad Hainuddin berperan sebagai pengamat atau observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Putra Perlin. Pada kesempatan ini bertindak sebagai coach, dan sebelah kiri saya Maulana Yusuf bertindak sebagai coachee. Dan sebelah kanan saya Ahmad Hainuddin bertindak sebagai pengamat atau observer. Selamat menyaksikan video mengenai coaching untuk supervisi akademik. Kita mulai kegiatan coaching ini dengan kegiatan pra-observasi, di mana pada kegiatan ini coach dan observer atau pengamat bertemu untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada saat observasi. Dimulai dari menentukan tujuan, kompetensi yang akan dikembangkan, rencana kegiatan, serta tanggung jawab yang nanti akan didiskusikan bersama coachee. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas Pak Ahmad nih, kemarin menelepon ingin ketemu dengan Pak Ahmad. Oh tidak Pak, kebetulan saya sedang tidak ada jadwal mengajar. Jadi begini Pak Ahmad, besok saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Saya memohon bantuan kepada Pak Ahmad untuk menjadi pengamat ketika saya melakukan coaching kepada rekan saya. Oh gitu. Sebetulnya tujuan Bapak itu untuk apa coaching? Jadi tujuan saya melakukan coaching bersama rekan saya itu Pak Ahmad, saya ingin menggali potensi atau kemampuan diri dari rekan saya yang sebetulnya sudah beliau miliki Pak Ahmad. Seperti itu. Terus Pak, kompetensi apa yang Bapak mau gali dari teman Bapak itu?
Jadi ketika melakukan coaching, Iya. saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh, Pak Iya, Ahmad. kehadiran penuh. Yang kedua lalu mendengarkan aktif. Iya, iya. Lalu juga saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya. kepada rekan saya itu. Dari 3 kompetensi tersebut, yang paling spesifik ini menurut Bapak yang mau dikembangkan itu yang mana, Pak? Yang lebih akan saya perkuat, saya akan mencoba menghadirkan diri saya secara penuh Ya. ketika melakukan coaching. Iya, bagus sekali, Pak. Terus kok perencanaannya mau kapan? Perencanaannya kebetulan beliau menjanjikan kepada saya akan melaksanakan coaching itu hari besok, Pak. Oh, hari besok, insya Allah saya akan menghadirinya. Terus Pak, bagaimana tata caranya besok itu pelaksanaannya? Iya, dalam pelaksanaan coaching saya akan menggunakan alur tirta, Pak Ahmad. Tirta, iya. Yang pertama saya akan mencoba mengetahui tujuan rekan saya itu Iya. melakukan coaching dengan saya. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dia miliki, Pak Ahmad. Iya. Lalu yang ketiga, saya dan rekan saya akan merencanakan kapan akan diimplementasikan rencana-rencana yang beliau miliki, serta saya akan meminta tanggung jawab dalam pelaksanaan atau eksekusinya. Iya, insya Allah tuh kita besok kita ketemu. Ya. Mungkin tempatnya di mana, Pak? Di ruang guru. Di ruang guru. Insya Allah saya sekitar pukul 10-an ya. Ya. Ya, sekitar pukul 10-an saya akan hadir di sana dan saya siap untuk menjadi observer Bapak. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya, Pak. Amin, Kita amin, ketemu amin. lagi hari besok ya. Terima Siap. kasih, Pak. Terima kasih Pak Ahmad ya. Iya. Setelah melakukan kegiatan praobservasi, maka coach, coachee, dan pengamat bertemu dalam kegiatan observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Selamat ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih Pak Victor? Alhamdulillah, Pak Maulana gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Kemarin kan kita sudah janjian ya. Ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang gitu ya. Berusaha mencari solusi dari permasalahan Pak Maulana. Kalau boleh saya tahu nih, sebetulnya apa yang terjadi pada Pak Maulana nih, permasalahan apa nih? Oke, yang pertama Pak, kebetulan ketika saya mengajar gitu ya, pembelajarannya gitu aja Pak. Karena terkait sarana dan prasarana yang belum memadai Pak seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih baik Pak. Jadi tiap hari itu seperti itu saja pembelajaran. Oke, jadi Pak Maulana ingin membicarakan mengenai sarana dan prasarana ya Betul. di sekolah Pak Maulana yang Pak Maulana anggap belum mendukung sepenuhnya terhadap pembelajaran. Oke, Pak Maulana. Karena percakapan kita ini singkat ya, 15 menit sampai 20 menit. Kira-kira Pak Maulana mengharapkan apa? Apa yang diharapkan oleh Pak Maulana setelah kita melakukan perbincangan kali ini? Oke Pak, di sini saya mudah-mudahan mendapat solusi dari atas apa permasalahan yang ada dalam pembelajaran yang saya berikan kepada siswa. Mudah-mudahan Bapak memberikan solusi yang terbaik bagi saya untuk lebih baik lagi ke depan. Jadi Pak Maulana mengharapkan setelah perbincangan ini terdapat solusi dari permasalahan yang tadi Pak Maulana utarakan mengenai sarana dan prasarana sekolah ini. Begitu. Siap Pak Maulana. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut nih, menurut Pak Maulana, versi Pak Maulana, sebetulnya sarana dan prasarana yang seperti apa yang diharapkan oleh Pak Maulana sehingga prasarana tersebut bisa mendukung pada kualitas pembelajaran? Oke, yang pertama Pak, harusnya ada kehadiran pihak sekolah Pak ya yang turut membantu ketika memang terkait peralatannya Pak, lapangannya masih kontur tanah seperti itu Pak. Jadi belum ada yang layak lah ketika saya mau memberikan pembelajaran bahasa kepada siswa, tapi dalam kontur tanah itu
sehingga bola terjadi kemana-mana gitu Pak, tidak harus standby di sana bolanya seperti itu. Dalam segi peralatannya pun sudah banyak perlengkapan yang sudah dia layak pakai gitu Pak. Jadi itu yang menyebabkan Pak Maulana menganggap bahwa sarana dan prasarana di sekolah Pak Maulana itu belum mendukung sepenuhnya terhadap pembelajaran. Betul, seperti itu Pak. Kalau saya punya nilai skala nilai 1 sampai dengan 10, Ya. kira-kira nih ada pada level berapa sarana dan prasarana di sekolah Pak Maulana? Oke, kalau misalkan saya skala apa ya, kebetulan skala itu saya utarakan di poin ke-6 Pak. Poin. Karena sangat jauh sekali gitu Pak. Meskipun dalam tingkat SMA SMK, kebetulan saya itu SMK 14 ya, tapi sarana prasarana itu masih sangat jauh sekali Pak. Jadi ada di skala 6. Yang Pak Maulana harapkan sebetulnya sarana dan prasarana itu ada pada level berapa? Oke, yang saya harapkan ada di level 8 sampai 10 Pak. 8 sampai 10. Jadi maksud 8 sampai 10 itu dalam kontribusinya pada pembelajaran begitu ya maksudnya. Untuk meningkatkan nih dari 6 ke level 8 atau 10, kira-kira Pak Maulana punya rencana tidak atau solusi dengan sarana dan prasarana yang ada, namun tetap bisa meningkatkan level pembelajaran pada level yang diharapkan oleh Pak Maulana? Oke, siap Pak. Saya punya rencana ya. Yang pertama itu saya akan membuat modifikasi dari peralatannya atau perlengkapannya karena belum tidak lengkap bahkan tidak layak. Misalkan dalam bentuk bola kecil ataupun bola besar, nanti saya akan melibatkan siswa untuk berkontribusi dalam membuat bola-bola modifikasi seperti itu Pak. Biar mereka jangan sampai tidak ada perlengkapan yang tidak bisa dipakai gitu Pak. Jadi meskipun ada bola modifikasi kita berjalan aja seperti itu. Dilanjutkan dengan lapangan gitu ya. Karena lapangannya cukup luas tapi masih kontur tanah dan tidak rata gitu ya. Nanti saya akan memodifikasi ukuran-ukurannya. Kalau misalnya sepak bola ukurannya sesungguhnya saya akan perkecil lagi atau lebih yang bisa dijangkau lah sama anak-anak seperti itu Pak. Terus dalam segi peraturannya, kalau misalkan membawa peraturan yang sesungguhnya mungkin akan sulit Pak dan tidak tepat lah. Tapi saya mencoba dengan peraturan-peraturan yang dimodifikasi untuk anak-anak itu bermain dengan gembira dan senang seperti itu Pak. Bagus sekali, ternyata Pak Maulana sudah punya rencana yang bagus. Jadi Pak Maulana akan melakukan inovasi ya dan kreativitas Pak Maulana untuk mencoba meningkatkan kualitas pembelajaran dengan sarana dan prasarana yang ada. Iya. Kira-kira ada lagi tidak solusi yang lain? Oke, yang selanjutnya Pak, mungkin sebelum pembelajaran dimulai, saya di rumah itu akan memberikan materi-materi Pak, misalkan dalam bentuk bacaan yang akan saya kirim ke grup WhatsApp-nya atau ke Google Classroom seperti itu Pak. Jadi mereka 1 minggu sebelum itu saya sudah berikan materi-materinya yang harus belajar di rumah seperti itu Pak. Jadi dalam persiapannya, Iya, persiapannya lebih dimatangkan sebelum melaksanakan bagus. Lalu ada lagi tidak solusi yang lain? Oke, ada lagi Pak. Saya akan membuat video pembelajaran juga Pak, dan mencari referensi tentang materi yang akan saya sampaikan nanti. Jadi selain materinya tadi kan udah ya, nah saya akan membuat video saya sendiri, video pembelajarannya, juga mencari video-video yang lain dari mulai cara melakukan kesalahan, praktek yang benar, praktek yang salah. Jadi saya akan berikan semuanya kepada siswa tersebut, baik di dalam WA Group ataupun dalam Google Classroom seperti itu Pak. Jadi Pak Maulana akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ya? Iya, betul. Diferensiasi konten, tadi saya sudah menangkapnya, proses dan juga proses. Bagus Pak Maulana rencana-rencananya. Ada lagi tidak solusi yang lain? Masih ada Pak. Yang pertama mungkin nanti saya juga akan mengembangkan para siswa-siswi sebelum terjun ke lapangan. Mereka akan saya ajak dulu untuk mengetahui emosinya nih atau sikapnya sebagaimana nih, keadaannya atau kondisinya seperti apa. Jadi saya akan menempelkan roda emosi yang akan saya buat. Jadi para siswa-siswi misalkan nih Pak Victor, coba suasana hatinya hari ini seperti apa, apakah sedang gembira atau sedang senang. Nanti mereka ditempelkan, jadi biar saya tahu kondisinya, oh ini sudah menyenangkan atau sedang ngambek nih misalnya begitu.
Jadi selain reda emosi juga, saya juga nanti akan membawa mereka bermindfulness Pak. Jadi membawa suasana hatinya semakin siap lah ya seperti itu. Jadi yang saya tangkap itu Pak Maulana akan menerapkan pembelajaran sosial emosional juga ya. Betul, Pak. Dalam pembelajaran. Bagus. Ternyata rencana-rencana yang Pak Maulana punya memang sudah bagus, tinggal keberanian mengeksekusinya saja. Ada lagi tidak solusi yang lain? Yang terakhir mungkin Pak, saya punya rencana karena kalau misalkan anak-anak ketika ke lapangan langsung bermain ke materi akan dirasa bingung gitu ya. Saya akan mencoba dengan game-game yang membuat mereka menarik, antusias untuk bisa bergerak dengan sesuka hatinya bukan. Jadi ada game-game ya, misalnya ice breaking atau seperti apa Pak di lapangan gitu ya. Jadi permainan-permainan yang mengajak mereka berkontribusi sepenuhnya dan lupa bahwa mereka itu sebetulnya sedang bergerak gitu Pak, seperti itu. Seperti itu mungkin Pak. Memang pembelajaran yang diselingi oleh ice breaking memang merangsang minat anak untuk tetap belajar secara fokus tanpa mereka sadari begitu ya. Bagus, solusi yang lain ada lagi tidak? Iya, satu betul Pak. Bagus dari solusi-solusi yang Pak Maulana tadi sampaikan, memang semua itu saya yakin bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Kalau boleh tahu nih, kapan Pak Maulana ada jadwal paling dekat ke kelas untuk mencoba mengimplementasikan rencana-rencana yang tadi Pak Maulana sampaikan? Oke, saya ada jadwal di hari Senin Pak. Senin setelah 2 jam setelah upacara nih Pak. Hari Senin. Jadi saya akan melaksanakan di hari Senin seperti itu. Pada saat hari Senin nanti, dari keseluruhan solusi atau rencana yang Pak Maulana sampaikan, solusi yang mana yang paling memungkinkan dilakukan pada hari Senin? Oke, yang pertama mungkin saya akan mempersiapkan semuanya Pak, dari segi peralatannya sampai materi-materi yang akan diberikan semuanya sampai ke persiapan peserta didiknya Pak, seperti itu. Jadi akan saya persiapkan semuanya supaya berjalan dengan lebih baik seperti itu. Agar selalu terjaga nih semangat dan motivasi Pak Maulana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada tidak rekan Pak Maulana yang mampu selalu mengingatkan dan memberikan motivasi kepada kami? Oke, ada Pak. Kebetulan di sekolah saya itu ada dua harga Pak ya. Ada saya dan juga ada Pak Eka. Jadi saya nanti akan meminta bantuan Pak Eka. Kebetulan satu profesi di sekolah tersebut dan dirasa memang hampir sama sih masalahnya dengan saya gitu. Ya bagus. Jadi rekan MGMP Pak Maulana ya? Iya betul. Oke, jadi satu frekuensi dengan Pak Maulana itu Pak di sekolahnya. Memang kita membutuhkan rekan untuk selalu mengingatkan dan memotivasi. Jadi terakhir nih, kapan Pak Maulana akan mencoba meningkatkan kemampuan Pak Maulana melalui solusi-solusi yang tadi? Oke Pak, saya akan mulai dari hari ini mungkin Pak untuk melaksanakan ini semua, segala persiapan dan bantuan dari rekan saya nanti. Memang untuk kebaikan itu jangan dinanti-nanti begitu Pak Maulana. Semoga dengan kita bergegas melakukan perbaikan pun akan cepat datang kepada kita dan seluruh anak didik. Iya betul. Dari percakapan kita hari ini, apa intisari atau apa yang Pak Maulana dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, yang pertama mungkin Pak terkait sarana dan prasarana, saya tidak harus terus mengharapkan dari pihak sekolah untuk meminta bantuan untuk supaya terus cepat merealisasikan, tapi saya harus bergerak sendiri untuk mempersiapkan itu semua meskipun tanpa bantuan dari pihak sekolah mungkin begitu. Jadi saya jangan terlena dengan kondisi yang sedang ada di sekolah begitu Pak, tapi saya harus mengemas dengan lebih baik lagi seperti itu Pak. Saya rasa perbincangan kita hari ini sudah menemukan tujuannya ya, sudah ya. Jadi saya rasa percakapan kita hari ini cukupkan sekian, atau masih ada yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang ada dalam pikiran saya gitu Pak. Sama-sama Pak Maulana, semoga tetap semangat
sehat dan tetap bahagia untuk menuntun anak-anak kita mencapai pada tujuan itu. Tetap semangat Pak Maulana. Siap, Pak Peter. Terima kasih Pak Peter. Sama-sama Pak Maulana. Nah, Bapak terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ya, Maulana. ya, sama-sama. Setelah melakukan kegiatan observasi, maka kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pasca observasi. Pada tahapan ini, pengamat dan coach melakukan refleksi terhadap kegiatan coaching yang telah dilaksanakan dengan tujuan agar mendapat peningkatan kualitas pada pertemuan-pertemuan coaching selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Victor. Selamat siang Pak Mas. Setelah tadi melaksanakan coaching, saya menuliskan beberapa hal yang akan saya tanyakan untuk disampaikan kepada Pak Victor. Ya, bagaimana menurut Pak Victor hasil coaching yang tadi dilaksanakan? Alhamdulillah Pak, setelah saya melakukan coaching dengan rekan saya Pak Maulana, Ya. rekan saya Pak Maulana sudah menemukan solusi Iya. dari permasalahan beliau, di mana Pak Maulana sudah bisa menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan Pak Maulana berkenaan dengan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran Iya. dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Oh, bagus sekali. Lanjut Pak Victor, tadi sesuai indikator yang ditentukan oleh Pak Victor bahwa dari kompetensinya itu tadi menghadirkan pertanyaan berbobot, ya, menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Apa yang sudah tercapai dari indikator tersebut? Alhamdulillah Pak, tadi saya dalam melakukan coaching Iya. sudah melaksanakan yang pertama kompetensi, yaitu saya hadir sepenuhnya Iya. pada saat coaching tersebut. Saya berusaha menatap mata dari lawan bicara saya, itu Pak Maulana. Yang kedua, saya mencoba mendengarkan segala keluh kesah dan solusi alternatif yang disampaikan oleh Pak Maulana. Selain itu juga saya berusaha melontarkan pertanyaan berbobot untuk mengeksplorasi atau menggali potensi diri yang terdapat pada Pak Maulana. Bagus sekali, memang saya tadi dengarkan, memang bagus Pak Victor sebagai coach ketika mengcoaching Pak Maulana. Terusnya, rencana apa yang mau dikembangkan, kompetensi apa yang mau dikembangkan oleh Pak Victor tentang coaching tersebut? Saya memiliki keinginan untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam melontarkan pertanyaan berbobot, Pak. Iya. Saya berharap dengan kuatnya kompetensi saya dalam melontarkan pertanyaan berbobot, Iya. saya bisa lebih menggali potensi yang dimiliki oleh coach sehingga mampu melahirkan solusi yang terbaik. Gitu. Jadi Pak Victor ingin mengembangkan tentang menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Seterusnya, apa langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Pak Victor untuk mengembangkan, menghadirkan pertanyaan berbobot tersebut? Saya akan terus berlatih, Pak. Iya. Terus berlatih dalam memerankan peran saya sebagai coach, dan saya pun akan terus selalu membaca literatur mengenai coaching, khususnya mengenai pertanyaan berbobot, Pak. Sehingga bisa mengembangkan kompetensi saya, khususnya dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Baik sekali. Ini rencana ini mau kapan ini dilaksanakan ya Pak Victor? Saya akan mencoba meningkatkan kompetensi saya Iya. dalam meningkatkan pertanyaan berbobot dimulai hari ini, Pak. Oh, dari Hari ini saya akan mulai. Terus Pak Victor kapan ini mau coaching lagi? Dalam waktu dekat, apabila ada rekan saya yang menginginkan bantuan saya sebagai coach dalam menemukan solusi dari permasalahan mereka, saya akan siap sedia membantu. Terima kasih Pak Victor, sudah bagus sebetulnya tadi dalam pelaksanaan coaching, dan saya juga sangat
tertarik sekali dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Victor. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Pak Victor dipantarkan memberi bantuan terhadap temannya menjadi amal ibadah. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak Victor, sama-sama kita di sesi ini mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Bapak sudah meluangkan waktu Ya, untuk saya. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatian yang para bapak dan ibu berikan pada saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.